Secara bahasa, kata protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos atau proteos yang berarti utama atau sangat penting. Protein merupakan polimer dari asam amino satu dengan asam amino lain yang dihubungkan oleh suatu ikatan yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Protein merupakan salah satu komponen penting pada sel hewan dan manusia yang berfungsi sebagai penyusun bagian terbesar tubuh sesudah air. Selain itu, protein juga memiliki beberapa fungsi lain, diantaranya sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh, berperan dalam sistem komunikasi makhluk, sistem pertahanan tubuh, pengaturan metabolik, transport oksigen, dan katalis reaksi biokimia. Protein dapat dijumpai pada bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau protein nabati, dan dari hewan atau yang disebut dengan protein. Saya, Suci Aulia Wijaya, akan uji kualitatif protein menggunakan sampel larutan gula. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Masukkan gula pasir ke dalam masing-masing mangkok. Kemudian, tambahkan air. Dan aduk hingga larut. Setelah sudah menjadi larutan gula, teteskan 3 pewarna makanan pada masing-masing larutan gula. Warna merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya, teteskan cuka pada mangkuk pertama. Taburkan garam mangkuk kedua, dan celupkan sabun cuci dengan cotton bud pada mangkuk ketiga. Dan tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan. Pertama-tama yakni siapkan beberapa buah jeruk, kemudian peras dan ambil sarinya, masukkan pada masing-masing mangkuk. Selanjutnya beri pewarna hijau, merah, dan kuning pada tiap-tiap mangkuk yang berisi sari jeruk. Setelah itu beri perlakuan pertama yakni mencampurkan cuka pada mangkuk pertama, kemudian pada mangkuk kedua berikan perlakuan dengan mencampur garam. Dan selanjutnya pada mangkuk yang terakhir beri perlakuan dengan sabun cuci piring menggunakan cotton bud. Kemudian tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu pisahkan antara putih telur dan kuning telur pada wadah. Selanjutnya, beri pewarna makanan merah, oranye, dan juga hijau pada setiap wadah. Beri larutan cuka pada wadah pertama, lalu amati perubahan yang terjadi. Beginilah hasilnya. Lalu, taburi garam pada wadah yang kedua dan amati perubahan yang terjadi. Beginilah hasilnya. Selanjutnya, celupkan cotton bud pada sunlight, lalu celupkan pada wadah yang ketiga dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pengujian menggunakan bahan dasar susu kedelai. Langkah pertama yaitu susu kedelai yang telah dimasukkan ke dalam 3 mangkuk berbeda. Pada setiap mangkuknya diberi tetesan menggunakan bahan pewarna hijau, merah, dan kuning.
Setelah itu, pada mangkuk pertama diberi tetesan sabun cuci piring, kemudian pada mangkuk kedua diberi tetesan cuka, dan pada mangkuk ketiga diberi taburan garam. Lalu, didiamkan selama beberapa menit untuk menunggu hasil pengujian. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan kepada susu sapi. Nah, pertama di sini ada mangkuk ke 1. Teteskan. Cukup 3 tetes atau sampai 5 tetes. Lalu warna merah. Warna kuning. Nah, di mangkuk pertama kita kasih garam. Di mangkuk kedua kita kasih cuka. Di mangkuk ketiga kita kasih sabun, namun harus dicocol tiap warna. Pada tabel hasil pengamatan, di sini diketahui bahwa jenis larutan pada putih telur, susu kedelai, dan susu sapi cenderung memiliki respon positif ketika sudah dicampurkan dengan garam dan cuka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketiganya merupakan protein. Sedangkan pada dua bahan yang lain, yakni larutan gula dan sari jeruk, tidak memberikan respon positif sama sekali ketika diberikan garam, cuka, dan sabun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak termasuk ke dalam protein. Selanjutnya adalah gambar hasil pengamatan pada larutan gula putih sebelum dan sesudah direaksikan. Selanjutnya di sini ada gambar hasil pengamatan dari sari jeruk sebelum dan sesudah direaksikan. Nah, selanjutnya ada gambar hasil pengamatan dari putih telur sebelum dan sesudah direaksikan terdapat perubahan. Yang selanjutnya di sini ada hasil pengamatan pada susu kedelai, di mana gambar sebelum dan sesudah direaksikan itu terdapat perubahan dan adanya respon positif. Kemudian yang terakhir di sini ada hasil pengamatan dari susu sapi, yang terjadi perubahan antara gambar sebelum dan sesudah direaksikan, dan hal ini menunjukkan adanya respon positif. Pembahasan. Berdasarkan uji kualitatif protein yang telah dilakukan menggunakan 5 sampel yang berbeda, yakni larutan gula putih, sari jeruk, putih telur, susu kedelai, dan susu sapi. Setiap sampel disiapkan pada 3 mangkuk yang berbeda dan diberi 3 pewarna makanan yang berbeda. Kemudian dilakukan 3 perlakuan yang berbeda pula pada masing-masing sampel, yakni pada mangkuk 1 diteteskan cuka yang bersifat asam, mangkuk 2 ditaburi garam yang bersifat netral, dan mangkuk 3 dicelupkan cotton bud yang telah diusapkan pada sabun cuci piring yang bersifat basah. Adapun pengaruh penambahan cuka, yaitu kelarutan protein akan meningkat jika diberi perlakuan asam yang berlebih. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam yang menyebabkan protein yang semula bermuatan netral atau 0 menjadi bermuatan positif yang menyebabkan kelarutannya bertambah. Sedangkan pengaruh penambahan garam anorganik, yaitu kelarutan protein akan berkurang bila kedalaman larutan protein ditambahkan garam-garam anorganik. Pengendapan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi, sehingga terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena garam anorganik lebih menarik air, maka jumlah air yang tersedia untuk molekul protein akan berkurang. Dan pengaruh penambahan sabun cuci piring, yaitu dapat memecah tegangan permukaan air dan mengikat protein pada susu. Selain itu, terdapat denaturasi antara sabun cuci piring dengan protein.
Pada pengujian susu kedelai dan susu sapi, hasil yang didapatkan yaitu cenderung memiliki respon positif ketika sudah dicampurkan dengan garam dan cuka. Setelah ditetesi cuka, dapat diamati pewarna makanan pada kedua susu tersebut tampak menggumpal, dan setelah ditaburi garam tidak terjadi perubahan. Sedangkan setelah dicelupkan cotton bud yang telah diusapkan pada sabun cuci piring, pewarna makanan seperti bergerak menjauhi cotton bud. Akan tetapi, pergerakan warna pada susu sapi lebih cepat dibandingkan dengan susu kedelai. Hal ini dikarenakan kandungan protein yang berbeda antara kedua sampel tersebut. Pengujian kualitatif susu kedelai dan susu sapi tersebut menunjukkan keduanya mengandung protein. Sesuai dengan pendapat Widodo tahun 2002 yang mengatakan bahwa susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa senyawa terlarut. Agar lemak dan air dalam susu tidak mudah terpisah, maka protein susu bertindak sebagai emulsifier atau zat pengemulsi. Kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu atau laktosa sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Pada pengujian putih telur, hasil yang didapatkan juga memiliki respon yang positif ketika sudah dicampurkan pada garam dan cuka, yang ditandai dengan terjadinya pengendapan pada pewarna makanan. Sedangkan setelah dicelupkan cotton bud yang telah diusapkan pada sabun cuci piring, pewarna makanan seperti bergerak menjauhi cotton bud. Pergerakan indikator yang menjauh dari reaksi ini terjadi secara cepat. Pengujian kualitatif pada putih telur tersebut menunjukkan putih telur mengandung protein. Hal ini sesuai dengan pendapat Wayan tahun 2017 yang mengatakan bahwa zat makanan pada putih telur yang terbanyak adalah protein albumin dan paling sedikit adalah lemak. Protein yang terkandung pada putih telur sebanyak 10,9%. Pada pengujian larutan gula, hasil yang didapatkan yaitu larutan gula tidak memberikan respon positif pada ketiga perlakuan, baik penambahan cuka, garam, maupun sabun cuci piring. Hal ini menunjukkan bahwa larutan gula tidak mengandung protein, sesuai dengan pendapat Darwin tahun 2013 yang mengatakan bahwa komposisi zat gizi gula pasir per 100 gram berat bahan diantaranya energi 364 kilokalori, protein 0 gram, lemak 0 gram, karbohidrat 94,0 gram, kalsium 5 mg, dan fosfor 1 mg. Pada pengujian sari jeruk, hasil yang didapatkan yaitu larutan gula tidak memberikan respon positif pada ketiga perlakuan baik penambahan cuka, garam, maupun sabun cuci piring. Akan tetapi, sari jeruk masih mengandung protein dengan kadar yang sedikit karena pergerakan indikator yang lambat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rukmana tahun 2003 yang mengatakan bahwa kandungan gizi 100 gram buah jeruk manis meliputi kalori 44 kalori, protein 0,80 gram, lemak 0,20 gram, karbohidrat 11,00 gram, kalsium 19 mg, vitamin B 0,0 mg, air 87,20 gram, dan vitamin C 49 mg. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa uji kualitatif protein menggunakan 5 sampel yang berbeda, yakni larutan gula putih, sari jeruk, putih telur, susu kedelai, dan susu sapi. Pada pengujian ini, dilakukan 3 perlakuan yang berbeda pada masing-masing sampel, yakni pada mangkuk 1 diteteskan cuka yang bersifat asam, mangkuk 2 ditaburi garam yang bersifat netral, dan mangkuk 3 dicelupkan cotton bud yang telah diusapkan pada sabun cuci piring yang bersifat basah. Pada sampel susu kedelai, susu sapi, dan putih telur cenderung memiliki respon positif terhadap perlakuan penambahan cuka dan garam. Artinya, susu kedelai, susu sapi, dan putih telur mengandung protein. Sedangkan sampel larutan gula dan sari jeruk tidak memberikan respon sama sekali. Artinya, larutan gula tidak mengandung protein, akan tetapi pada sari jeruk hanya sedikit mengandung protein. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.